Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Nama saya Abdul Aziz. Sebelah kanan saya Desi Yulia Astuti dari SMP sebelah kiri saya Serli Hanawati dari SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Pak Aziz. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nih Pak Aziz. Masih sehat Pak? Alhamdulillah juga sehat. Nih Bu Sherly, sebelum Bu Sherly hari ini yang saya dengar informasinya mau melakukan coaching dengan Bu Desi, saya akan berdiskusi. Saya pengen berdiskusi dengan Bu Sherly dengan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Sherly. Siap Pak Ya. Aziz. Yang pertama saya akan mencoba untuk mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian. Pak Aziz. Jadi kegiatan coaching hari ini, coach dengan coaching akan saya amati, saya perhatikan apakah sudah sesuai dengan rubrik ataukah belum. Baik, Pak Aziz. Kemudian yang kedua, apakah Bu Sherly nanti bisa dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Desi, pada Koci, dan bagaimana Koci itu merespon serta menanggapi pertanyaan dari Bu Sherly. Yang ketiga, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, memaksimalkan potensi. Sudah jelas ya Bu Sherly? Iya Pak, jelas Pak Aziz. Tentang rubrik penilaian yang ini tadi. Kemudian yang pertama yang akan saya ajukan pertanyaan kepada Bu Sherly adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada sesi coaching kali ini, Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kesadaran penuh, kemudian ketika ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian selain itu juga bisa mendengarkan secara aktif gitu Pak Aziz ketika saya melakukan coaching. Dan fokus saya di sini, saya ingin lebih meningkatkan lagi fokusnya itu ke memberikan pertanyaan berbobot dan juga bisa mendengarkan aktif dari proses coaching yang nanti akan saya lakukan. Begitu Pak Aziz. Itu yang di spesifiknya berarti ya Bu ya? Iya, ada dua sih yang spesifik Pak Aziz. Kemudian indikator ketercapaiannya yang ingin Bu Sherly dapatkan dari proses coaching kali ini itu apa Bu? Ya, yang ingin saya inginkan atau ingin saya target saya ini bisa melalui kegiatan coaching pada hari ini saya bisa memberikan solusi, membantu memecahkan masalah dari Bu Desi sehingga nantinya Bu Desi ini bisa mengetahui langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan. Itu Pak Aziz. Jadi Bu Sherly berharap ya coaching dapat menemukan solusi, mengetahui langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Seperti itu ya Bu ya? Iya, betul Pak Aziz. Oke, saya rasa cukup untuk sesi pra-observasi ini. Terima kasih Bu Sherly ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Aziz, terima kasih. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Sherly. Gimana deh kabarnya hari ini Bu Desi? Alhamdulillah baik Bu Sherly. Alhamdulillah. Baik Bu Desi, sepertinya hari ini Bu Desi ini ingin bertemu dengan saya secara khusus, ingin membicarakan sesuatu hal gitu ya. Betul sekali. Ya, baik. Kira-kira apa sih yang ingin dibicarakan oleh Bu Desi pada hari ini? Jadi gini Bu Sherly, dua minggu yang lalu SD saya itu ada guru yang mutasi dua sekaligus sayangkan Bu Sherly. Padahal belum ada penggantinya. Kemudian guru yang mutasi besar itu adalah guru kelasnya. Saya kan sebetulnya mengampu kelas 5, jadi saya diberi tugas oleh kepala sekolah untuk mengampu kelas 6.
sedangkan kelas 2 kelas yang saya tadi ya, jadi kelas 5 sama kelas 3 itu tidak ada gurunya sama sekali. Nah, karena tidak ada gurunya, otomatis kan jenuh ya. Mungkin tiba-tiba saja, kemudian ditinggalkan karena kan kita kekurangan guru gitu. Jadi mungkin apa ya, karena sudah ada guru kelasnya masing-masing, itu hanya mengaku kelasnya masing-masing tanpa memperdulikan kelasnya kosong tersebut. Nah, kebetulan kelas 5 itu kosong. Nah, saya berdekatan dengan kelas 5 tersebut. Kadang saya juga sudah memberi tugas, tapi ketika sudah tinggal nanti ribut lagi. Sedangkan saya kan harus tetap mengaku kelas 6. Itu gimana, saya bingung. Jadi di sekolah Bu Desi ini ada 2 kelas yang tidak ada wali kelasnya, gitu Iya, ya? betul Bu Sherly. Baik, Bu Desi, dengan kondisi yang seperti ini, Bu Desi ada kekosongan wali kelas dan kebetulan kelasnya itu berdekatan gitu ya dengan kelasnya Bu Desi, sehingga Bu Desi kurang fokus gitu ya, Bu Desi ya, betul fokus ya. Baik, kira-kira tujuan kita pada hari ini melakukan coaching itu apa, Bu Desi? Tentu saja saya ingin lebih fokus lagi dalam mengaku kelas 6, akan tetapi permasalahan yang ada itu terselesaikan karena kasihan juga kan kelas yang ditinggal kosong tidak tentunya seperti itu. Betul sekali Bu Desi. Berdasarkan ceritanya Bu Desi ini tadi, Bu Desi merasa kalau Bu Desi itu kurang fokus, kemudian ketika mengajar di kelasnya itu bersebelahan itu sehingga mengganggu konsentrasi anak-anak yang ada di kelas Bu Desi juga. Ya kan seperti itu ya Bu Desi ya? Iya. Betul. Terus fokus yang Bu Desi inginkan itu seperti apa? Fokus yang saya inginkan, saya bisa mengajar kelas 6 itu dengan tanpa ada pekerjaan yang lain gitu, tanpa ada mungkin sekali 2 kali tidak apa-apa ya Bu ya, mengisi kelas yang kosong seperti itu. Tetapi fokus yang saya inginkan bisa mengajar dengan tenang, dengan kondusif, tanpa ada gangguan dari kelas lain seperti itu. Terus berarti fokusnya ingin kondusif gitu ya, kondisinya ya. Baik, bagaimana dengan guru lain menyikapi kondisi seperti ini Bu Desi? Sebenarnya seperti saya ya Bu, jadi mereka itu juga mempunyai kelas yang diampu, yang punya tanggung jawabnya masing-masing. Jadi mereka juga mungkin sekali 2 kali saja kemudian guru tersebut itu kan punya kelas yang diampu, jadi tidak terlalu peduli sih dengan kelas yang kosong tersebut. Itu sih dulu gitu ya, ketika mendengarkan ceritanya Bu Desi itu apa tindakan yang ingin Bu Desi lakukan dalam mencari solusi agar tugas utama dalam mengajar di kelas 6 itu tetap bisa fokus? Sebenarnya sih saya punya unek-unek itu, tapi belum sempat saya utarakan pada teman-teman sejawat maupun kepala sekolah. Saya takut menggurui gitu Bu. Jadi sebenarnya saya pengen usul ini Bu. Jadi dalam satu SD itu kan ada guru mapel, jadi ada guru PAPP dan guru PJOK. Jadi saya punya berpikir, jadi ketika jam saya pelajaran PJOK, saya itu tidak apa-apa diberi tugas untuk mengaku kelas yang kosong tersebut. Dan kelas lain yang ada pelajaran PAPP itu juga ketika giliran kosong, itu guru tersebut juga mengaku kelas yang kosong tersebut karena ada 2 kelas yang kosong seperti itu Bu. Jadi tidak ada kelas yang terlantar seperti itu Bu ya. Tapi belum sempat saya utarakan. Ya, wah setuju sekali nih Bu Desi, langkah apa yang
Bu Desi ambil ini jadi wali kelas itu tetap bisa mengajar kelasnya masing-masing, dan kelas yang kosong juga tidak terabaikan, begitu ya Bu Desi ya? Solusi yang langkah-langkah yang diinginkan Bu Desi sebenarnya sudah tepat gitu ya. Berdasarkan tindakan yang ingin Bu Desi lakukan, tentu perlu adanya koordinasi dengan guru lain gitu ya Bu Desi ya. Kira-kira apa sih yang Bu Desi ingin lakukan gitu untuk langkah selanjutnya gitu Bu Desi? Sebenarnya sih saya ingin koordinasi dulu sama kepala sekolah. Pengen berbicara lah empat mata tentang usul saya tadi gitu Bu. Ya. Tapi belum terlaksana sampai sekarang. Terlaksana gitu ya Bu Desi ya. Baik, nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan bisa direncanakan gitu ya Bu Desi. Kira-kira tindakan lain selain ingin berkoordinasi dengan kepala sekolah itu apa Bu Desi? Saya ingin menyampaikan ide saya pada saat rapat Dewan Guru yang mungkin saya pada saat saya berbicara dengan kepala sekolah akan menyampaikan untuk segera mengadakan rapat Dewan Guru agar saya bisa usul, dan bagaimana tanggapan para guru yang lain tentang usul saya itu bagaimana. Ya, bagus Bu Desi, tindakan yang direncanakan. Nah, kira-kira kapan itu Bu Desi tindakan itu? Kayaknya secepatnya Bu. Secepatnya? Mungkin Selasa Targetnya? besok. Ini Selasa besok. Selasa besok ya. Ya. Baik, dukungan apa yang diperlukan Bu Desi nih untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu? Tentu saja kolaborasi dengan Pak Jawat, kemudian koordinasi dengan kepala sekolah. Seperti itu sih, mungkin juga butuh juga dari orang tua, wali murid juga untuk mendukung anak-anaknya untuk belajar yang tidak ada gurunya. Seperti itu sih Bu, agar mereka tetap mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Ya. Terus Bu Desi, rencana-rencana Bu Desi itu sudah sangat runtut, apa langkah-langkahnya itu juga sudah sesuai gitu. Terima kasih juga loh Bu Serli loh, saya jadi terarah gitu dan punya keberanian untuk bisa menyampaikan pendapat saya kepada kepala sekolah. Sama-sama Bu Desi. Baik Bu Desi, ada hal yang ingin disampaikan lagi nggak kira-kira Bu Desi? Saya kira ini cukup Bu. Oke, cukup, tidak ada yang ingin disampaikan lagi dari sesi coaching kita pada hari ini. Cukup ya. Ya. Semoga Bu Desi langkah-langkah apa yang direncanakan itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu Desi, dan rencana Bu Desi ini bisa terlaksana dengan baik gitu. Terima kasih Bu. Ya. Kira-kira nanti setelah Bu Desi itu melakukan langkah tersebut Selasa ya, akan depan nanti kiranya kita akan bertemu lagi gitu Bu Desi ya. Sehingga nanti saya menceritakan apa hasil yang sudah dilakukan Bu Desi. Siap Bu. Gitu ya. Siap. Baik, itu saja mungkin Bu Desi. Terima kasih banyak sekali lagi. Iya, sama-sama, sukses selalu dan tetap semangat Bu Desi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Serli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aziz. Ya, Bu Serli sudah melakukan proses coaching tadi ya. Iya. Berjalan lancar Bu. Alhamdulillah bisa berjalan lancar Pak Aziz. Apa saja Bu Serli yang Bu Serli lakukan dalam proses coaching tersebut? Apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaiannya, juga kompetensi yang ingin dikembangkan Bu? Ya. Baik Pak Aziz, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan Bu Desi, dan saya sudah melakukan alur tinta gitu, sesuai dengan urutannya. Berdasarkan alur tersebut, saya juga sudah bisa membantu Bu Desi untuk menemukan solusi dari permasalahan dan juga mengetahui langkah apa yang akan dilakukan. Seperti itu Pak Aziz. Ya, baik Bu Serli, saya akan menyampaikan beberapa hal berdasarkan yang saya lihat, yang saya amati. Alhamdulillah prosesnya sudah berjalan lancar, bagus. Bu Serli juga sudah menerapkan alur tirta dengan baik, sehingga coach tadi Bu Desi sudah menyampaikan permasalahan, juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Bu Serli juga sudah menerapkan prinsip coaching, baik itu presence-nya, kehadiran penuhnya,
mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mendengarkan dengan rasa, sehingga coaching bisa terbuka untuk mengungkapkan dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Kira-kira bagaimana tanggapan Bu Sherly setelah mendengar hasil pengamatan saya ini, Bu? Ya, saya senang sekali Pak Aziz dari hasil pengamatan yang dilakukan Pak Aziz ini. Alhamdulillah proses coaching saya dengan Bu Desi itu berjalan dengan lancar dan dapat menemukan solusi dari permasalahan coaching itu sebagai Bu Desi ya sebagai coachingnya. Itu Pak Aziz. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Ketika ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian selain itu juga bisa mendengarkan secara aktif gitu Pak Aziz. Apa rencana tindak lanjut yang Bu Sherly akan lanjutkan berdasarkan hasil dari proses coaching hari ini, Bu? Ya, saya akan terus berlatih untuk praktek coaching dengan rekan sejawat, kemudian juga dengan siswa, sehingga nantinya saya akan terbiasa gitu Pak Aziz untuk menerapkan prinsip-prinsip coaching, sehingga nantinya saya lebih dalam prakteknya itu saya lebih percaya diri, kemudian saya juga bisa meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak Aziz. Ya, luar biasa Bu Sherly dalam melakukan langkah tindak lanjut. Kemudian siapa yang Bu Sherly akan ajak untuk bekerja sama dalam hal ini? Ya, yang ingin saya ajak bekerja sama yaitu rekan sejawat, sesama teman guru, kemudian juga di sini kepala sekolah tentunya Pak Aziz. Oke. Baik Bu Sherly, kita sudah ada pada akhir sesi ini. Sebagai penutup, apa yang Bu Sherly dapatkan dari proses coaching hari ini, Bu? Ya, hari ini itu luar biasa sekali Pak Aziz, pengalaman saya ketika melakukan coaching dengan Bu Desi. Banyak pelajaran yang saya ambil, salah satunya yaitu melakukan proses coaching dan saya juga diobservasi dengan Pak Aziz secara langsung, sehingga saya lebih memahami kekurangan dan kelebihan saya dalam melakukan proses coaching, dan semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan prinsip-prinsip coaching. Begitu Pak Aziz. Ya Bu, alhamdulillah Bu Sherly saya kira cukup pasca observasi hari ini. Semangat terus Bu, Ya, saya doakan semoga sukses. Amin. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Pak Aziz. Sami-sami Bu.